Kerjasama. Apa-apa, Bu. Iya. Kerjasama. Izin, sudah kelihatan Ibu? Belum Nilam? Iya, sudah. Sudah, itu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada siang hari ini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya. Perkenalkan, nama saya Nilam Lamusa MDK. Institusi saya RSUD Anun Taloko Parigi sebagai perawat terampil. Laporan aktualisasi saya meningkatkan pelaksanaan pencegahan risiko jatuh pada pasien di ruang ICU RSUD Anun Taloko Parigi. Kegiatan pertama, melakukan konsultasi dengan mentor atau pimpinan di tempat tugas. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan bahan konsultasi. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 17 sampai 18 Juni 2021 di ruang ICU RSUD Anun Taloko Parigi. Dengan tahapan kegiatan ini, saya aktualisasikan nilai tanggung jawab, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, kemudian nilai efektif. Kemudian tahapan kegiatan kedua, menyampaikan kegiatan dan tahapan kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada hari Sabtu 19 Juni dan hari Senin 21 Juni 2021 di ruangan Kepala Seksi Keperawatan lantai 2 RSUD Anun Taloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini, saya aktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai transparan, kemudian nilai ke-1, ketuhanan, dan sila ke-4, kerakyatan, serta menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Tahapan kegiatan ketiga, membuat kesimpulan tentang kegiatan yang disetujui oleh mentor. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada hari Selasa, tanggal 22 Juni 2021, masih di ruangan Kepala Seksi Keperawatan lantai 2 RSUD Anun Taloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini, saya aktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan nilai mutu. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik serta Wall of Government. Kontribusi terhadap misi Pemda, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Untuk penguatan organisasi, yaitu integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Ini hasil dari ini surat persetujuan aktualisasi dari mentor serta lembar konsul dari mentor dan lembar konsul dari coach. Kemudian kegiatan kedua, membuat leaflet tentang standar operasional prosedur pencegahan risiko jatuh pada pasien. Tahapan kegiatan pertama, menyiapkan alat dan bahan dalam pembuatan leaflet. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis 24 Juni 2021 bertempat di rumah peserta di Desa Taliabo, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong. Dalam tahapan kegiatan ini, saya aktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai tanggung jawab, nilai efektif dan efisien, serta nilai mandiri dan kerja keras. Kemudian, tahapan kegiatan kedua, mencari referensi materi tentang standar operasional prosedur pencegahan risiko jatuh. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada hari tanggal 25 sampai 26 Juni 2021, kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 Juni 2021, dilakukan di 2 tempat, yaitu yang pertama di ruangan PPI di lantai 2 RSUD Anun Taloko Parigi bersama dengan Dr. Jericho selaku Ketua IPCD RSUD Anun Taloko Parigi. Kemudian di ruangan kepegawaian lantai 2 RSUD Anun Taloko Parigi
bersama dengan Ibu Karva selaku Ketua PKRS RSUD Anuntaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai tanggung jawab, kejelasan dan kepercayaan, kemudian nilai sila ke-1 ketuhanan, kemudian nilai efektif, efisien dan mutu, dan nilai jujur dan kerja keras. Tahapan kegiatan ketiga, melakukan pencetakan leaflet. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Juni 2021 di percetakan Wahyu Fotokopi di Desa Tolai. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai tanggung jawab, nilai memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai efektif, inovasi, dan mutu. Kemudian nilai jujur, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, dan sederhana. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu Wall of Government serta pelayanan publik. Kontribusi terhadap misi Pemda, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Untuk penguatan organisasi sendiri, integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Ini bukti dari leaflet yang sudah saya konsultasikan dengan pihak terkait. Kemudian kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi pada rekan sejawat tentang standar operasional prosedur pencegahan resiko jatuh. Tahapan kegiatan pertamanya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala ruangan ICU. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 2 Juli 2021 di ruangan ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu transparan dan kejelasan. Kemudian sila ke-1 ketuhanan, sila ke-4 kerakyatan, dan nilai menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian nilai tahapan kegiatan kedua, menyiapkan materi, daftar hadir, dan media untuk sosialisasi. Tahapan kegiatan ini saya lakukan hari Sabtu 3 Juli 2021 di rumah saya, yaitu Desa Sausu Taliabo, Kecamatan Sausu. Dalam tahapan kegiatan ini, saya aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu nilai transparan dan tanggung jawab, nilai mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, dan nilai efektif dan efisien. Selanjutnya, tahapan kegiatan ketiga, melaksanakan kegiatan sosialisasi standar operasional prosedur pencegahan risiko jatuh. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021 sampai 9 Juli 2021, dilaksanakan di ruang ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, yaitu keseimbangan dan kejelasan, nilai sila ke-1 ketuhanan dan sila ke-4 kerakyatan, serta nilai menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, kemudian nilai efektif, efisien, dan mutu, serta nilai disiplin. Tahapan kegiatan keempat yaitu melakukan evaluasi tentang materi sosialisasi bersama perawat di ruangan dengan kuesioner. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 5 Juli 2021 sampai 9 Juli 2021. Tahapan kegiatan ini masih dilakukan di ruangan ICU RSUD Anuntaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan nilai dasar ASN, yaitu nilai kejelasan, nilai sila ke-4 kerakyatan, nilai mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, nilai efektif, efisien, dan mutu, serta nilai tanggung jawab. Kemudian keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu pelayanan publik serta work of government. Kontribusi terhadap misi Pemda masih sama, yaitu memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan yang berdaya saing. Untuk penguatan organisasi juga masih sama, yaitu integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Ini bukti daftar hadir serta kuesionernya. Lanjut ke kegiatan keempat, yaitu mengoptimalkan kegiatan pencegahan risiko jatuh pada pasien.
Tahapan kegiatan pertama yaitu melakukan pengkajian risiko jatuh. Tahapan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021 sampai tanggal 17 Juli 2021 di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan nilai-nilai dasar ASN yaitu nilai integritas dan tanggung jawab, nilai ke-1 ketuhanan, nilai sila kedua kemanusiaan, nilai memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai efektif, efisien, dan mutu. Kemudian nilai peduli dan mandiri. Singkat-singkat saja narasinya ya. Oh ya, siap Pak. Ya. Tahapan kedua yaitu memasang gelang kuning pada pasien dan tanda di tempat tidur pasien yang memiliki risiko jatuh. Tahapan kegiatan ini dilakukan di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Nilai-nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan yaitu nilai integritas dan tanggung jawab, nilai sila kedua dan sila kelima, nilai menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai efektif, efisien, inovasi, dan mutu. Kemudian nilai peduli. Tahapan kegiatan keempat yaitu memasang pagar di memasang memasang pagar di kedua sisi tempat tidur pasien. Kegiatan ini masih juga sama dilakukan di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan yaitu nilai akuntabilitas, integritas dan tanggung jawab, nilai sila kedua, sila kelima, nilai menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai efektif, efisien, dan mutu, dan nilai peduli. Tahapan kegiatan keempat yaitu memasang restrain pada pasien jika diperlukan. Tahapan kegiatan ini juga masih sama dilakukan di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Nilai dasar yang saya aktualisasikan yaitu nilai integritas dan tanggung jawab, nilai sila kedua dan sila kelima, nilai menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian nilai efektif, efisien, dan mutu, dan nilai peduli. Tahapan kegiatan kelima yaitu memastikan roda tempat tidur pasien dalam kondisi terkunci. Tahapan kegiatan ini juga masih sama dilakukan di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan nilai integritas dan tanggung jawab, sila kedua dan sila kelima, nilai menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, dan berhasil guna, serta santun. Kemudian nilai efektif, efisien, dan mutu, dan nilai peduli. Keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kegiatan ASN, yaitu pelayanan publik. Kemudian kontribusi terhadap misi Pemda masih sama, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Untuk penguatan organisasi masih sama yaitu IPTEK, integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Kegiatan kelima, membuat dokumentasi setiap melakukan tindakan pencegahan risiko jatuh pada pasien. Tahapan kegiatan yang pertamanya yaitu menulis skala risiko jatuh di status pasien. Kegiatan ini dilakukan juga masih di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Kemudian nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan yaitu nilai transparan, tanggung jawab, kejelasan, nilai sila keempat, kerakyatan, nilai memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, nilai efektif, efisien, dan mutu, serta nilai jujur. Kemudian tahapan kegiatan kedua, menginput data pasien di sistem Madak rumah sakit. Kegiatan ini juga masih sama dilakukan di ruangan ICU RSUD Anang Kaloko Parigi. Nilai-nilai dasar ASN yang saya aktualisasikan yaitu nilai transparan, tanggung jawab, kejelasan, nilai sila keempat,
nilai memiliki kemampuan dan melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, efektif, efisien, dan mutu, serta nilai jujur. Kemudian tahapan kegiatan yang ketiga yaitu mengambil gambar setiap melakukan kegiatan. Tahapan kegiatan ini dilakukan dari awal aktualisasi, yaitu tanggal 17 Juli sampai tanggal 21 Juli 2021. Kemudian dalam tahapan kegiatan ini saya aktualisasikan yaitu transparan, tanggung jawab, kejelasan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, nilai efektif, efisien, inovasi, dan mutu, kemudian nilai jujur. Keterkaitan dengan agenda 3, peran dan kedudukan ASN, yaitu pertama manajemen ASN, kemudian pelayanan publik. Kemudian kontribusi terhadap misi Pemda, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan, dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Untuk penguatan organisasi, integritas, profesional, tanggung jawab, efisien, dan komitmen. Kesimpulannya dari laporan aktualisasi saya yaitu manfaat apabila kegiatan aktualisasi dilakukan, maka pemahaman kesadaran perawat untuk melakukan pencegahan pelaksanaan risiko jatuh pada pasien sesuai dengan standar operasional prosedur SOP akan meningkatkan dan membentuk budaya kerja atau habituasi yang baik di lingkungan tempat kerja. Selain itu, kegiatan ini dapat berkontribusi dalam mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien akibat jatuh, sehingga keselamatan pasien terjamin. Mutu pelayanan rumah sakit meningkat dan meningkatnya kepuasan pasien dan keluarga pasien. Kemudian rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, kegiatan sosialisasi dapat dilakukan. Kegiatan sosialisasi dapat dilaksanakan setiap 2 bulan sekali di ruangan ICU, RSUD dan Tolaku Parigi untuk dapat mengingatkan setiap perawat akan pentingnya pelaksanaan pencegahan risiko jatuh pada pasien sesuai dengan SOP yang berlaku. Kemudian yang kedua, penulis dan rekan kerja perawat di ruang ICU dapat terus melakukan pencegahan risiko jatuh pada pasien tidak hanya saat kegiatan aktualisasi saja, tetapi menjadikan kebiasaan atau habituasi di tempat kerja. Yang ketiga, penulis dapat konsisten menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang ASN. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nilam. Selanjutnya kita dengarkan presentasi yang telah disampaikan oleh Nyoman aturannya sama tadi. Ya, waktunya sama. Silakan mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Bapak. Kurang keras suaranya. Kurang kuat suaranya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin share screen ya. Oke. Maaf Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? Sudah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Ibu Penguji, Ibu Dr. Darlina Ayu Sunusi, STPMP. Yang terhormat Bapak Coach, Bapak Muiz SHMM. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Hasman Zakaria SKPNS. Yang terhormat Ibu Host, Ibu Sumarni, dan Ibu Nilam Lamusa sebagai teman seangkatan saya. Ya, saya atas nama Ninyoman Tri Darmayani dari instansi RSUD Anuntaloko Parigi pada hari ini akan memaparkan laporan pelaksanaan aktualisasi saya dari tanggal 17 Juni sampai 22 Juli 2021 dengan judul
meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka post-operasi melalui edukasi di ruangan Akasia RSUD Anuntaloko Parigi. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Tahapan yang pertama menyiapkan bahan konsultasi. Kegiatan ini dilakukan pada hari Kamis 17 Juni 2021 sampai 19 Juni jam 9 WITA di ruangan Akasia RSUD Anuntaloko Parigi. Nilai-nilai dasar ASN yang penulis aktualisasikan pada tahapan ini yaitu tanggung jawab, ketuhanan, mutu, dan mandiri. Tahapan yang kedua, menyampaikan kegiatan dan tahapan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Senin 21 Juni 2021 di ruangan Kepala Seksi Keperawatan Lantai 2 RSUD Anuntaloko Parigi jam 9 WITA. Nilai-nilai dasar ASN yang penulis aktualisasikan yaitu ada nilai transparansi, tanggung jawab, musyawarah, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, dan nilai berani. Tahapan yang ketiga yaitu mencatat dan narasi menyimpulkan. tanggal dan tempatnya ya. Ya Pak. Tidak usah dibacakan narasi tempat dan tanggalnya ya, langsung ke nilainya ya, saja Pak. ya. Ya siap Pak. Tahapan yang ketiga yaitu mencatat dan menyimpulkan kegiatan yang disetujui oleh mentor. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada musyawarah, menghargai komunikasi, konsultasi dan kerjasama, nilai mutu dan kerja keras. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu keterkaitan dengan WOG. Ini merupakan lembar persetujuan pelaksanaan aktualisasi. Ini lembar konsultasi coach dan ini merupakan lembar konsultasi mentor. Kegiatan yang kedua yaitu merancang pembuatan leaflet dan kuesioner. Tahapan yang pertama mengumpulkan materi dari beberapa referensi untuk membuat leaflet dan kuesioner. Nilai dasar-dasar ASN yang diaktualisasikan penulis yaitu ada tanggung jawab, kejelasan, nilai mutu, dan nilai kerja keras. Tahapan yang kedua mendesain leaflet dan kuesioner. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada nilai ketuhanan, nilai mutu, dan nilai kerja keras. Tahapan yang ketiga, mencetak leaflet dan kuesioner. Nilai dasar-dasar ASN yang diaktualisasikan penulis yaitu ada nilai tanggung jawab dan kejelasan, nilai inovasi, efisien dan mutu, dan nilai sederhana. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu keterkaitan dengan pelayanan publik. Ini merupakan gambar leaflet saya yang sudah disetujui oleh tim PKRS dan tim PPI Rumah Sakit. Dan ini merupakan contoh gambar dari kuesioner saya. Kegiatan yang ketiga, mengukur tingkat pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka post-operasi sebelum dilakukan edukasi. Tahapan yang pertama, membagikan kuesioner kepada pasien dan keluarga pasien post-operasi. Yang kedua, menjelaskan cara pengisian kuesioner. Dan yang ketiga, mengumpul kembali kuesioner dan mengecek jawaban pasien dan keluarga pasien post-operasi. Nilai dasar ASN, adapun jumlah pasien post-operasi yang dilakukan pretest selama 1 minggu dari tanggal 3 Juli sampai 10 Juli yaitu sebanyak 26 orang, ditambah dengan keluarga 26 orang, jadi totalnya menjadi 52 orang. Nilai dasar-dasar ASN yaitu ada kepemimpinan, tanggung jawab, keadilan, efektif, musyawarah, memberikan layanan kepada publik secara sopan santun, nilai mutu, disiplin, dan peduli. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu berkaitan dengan pelayanan publik. Ini merupakan contoh atau gambar kuesioner pretest saya. Jadi di sini ada nomor responden. Yang pertama yaitu pasien. Di sini dia menjawab pengertian, dia mendapat nilai 2. Terus menjawab tujuan perawatan luka nilainya juga 2. Tanda dan gejala nilainya juga 2. Pencegahan
nilainya 2, tips perawatan luka nilainya 2, dan asupan makanan nilainya 4. Kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan kegiatan edukasi tentang perawatan luka pada pasien dan keluarga pasien postoperasi. Kegiatan ini dilakukan penulis dari tanggal 3 Juli sampai 10 Juli 2021. Nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu nilai kejelasan, keadilan, tanggung jawab, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tepat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Nilai peduli, kerja keras, efisien, dan mutu. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu keterkaitan dengan pelayanan publik dan WOG. Adapun tahapan, yang pertama yaitu memperkenalkan diri dan menyampaikan tujuan. Yang kedua, membagikan leaflet. Yang ketiga, memberikan edukasi. Dan yang keempat, melakukan diskusi antara penulis dengan pasien atau keluarga pasien. Kegiatan yang kelima yaitu tahapan yang pertama yaitu membagikan kuesioner, yang kedua menjelaskan cara pengisian kuesioner, dan yang ketiga mengumpul kembali kuesioner post-test. Jadi jumlah respondennya ada 52 orang. Nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada kepemimpinan, nilai tanggung jawab, keadilan, efektif, musyawarah, memberikan layanan kepada publik secara sopan santun, nilai mutu, disiplin, dan peduli. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu pelayanan publik. Ini merupakan kuesioner post-test saya yang tadi nilainya 2, setelah dilakukan edukasi menjadi meningkat, pengertian mendapat nilai 6, tujuan mendapat nilai 6, tanda dan gejala infeksi nilainya 6, pencegahan nilainya 6, tips perawatan luka nilainya 6, dan asupan makanan untuk mempercepat proses penyembuhan luka di situ ada 6. Kegiatan yang keenam, melakukan evaluasi mengenai kegiatan edukasi yang telah dilakukan. Tahapan pertama, mengumpulkan hasil evaluasi. Jadi di sini penulis mengumpulkan kuesioner pretest dan posttest yaitu sebanyak 104. Kemudian dalam kegiatan ini penulis mengaktualisasikan nilai tanggung jawab, nilai efektif, dan nilai mandiri. Yang kedua, mengolah hasil evaluasi. Dalam kegiatan ini, penulis memberikan coding atau nilai pada setiap jawaban. Setelah itu, bobot nilai secara keseluruhan, kalau benar semua itu 36. Terus nilai-nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada nilai tanggung jawab, efektif, dan kerja keras. Yang ketiga, tahapan yang ketiga yaitu menginput hasil evaluasi. Dalam kegiatan ini, penulis membuat daftar tabel antara jumlah nilai pretest dan nilai posttest. Kemudian penulis mencari nilai rata-rata antara nilai pretest dan nilai posttest. Nilai dasar-dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada nilai tanggung jawab, efektif, jujur, mandiri, dan kerja keras. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu berkaitan dengan pelayanan publik. Ini merupakan daftar dari hasil nilai pretest dan posttest. Jadi nilai rata-rata pretest itu 15,11. Setelah dilakukan edukasi dan dilakukan posttest, nilai rata-rata meningkat menjadi 34,46. Kegiatan yang ketujuh yaitu melakukan dokumentasi pada setiap kegiatan aktualisasi yang dilakukan. Tahapan yang pertama menyiapkan alat dokumentasi. Alat dokumentasi di sini berupa HP dan laptop. Nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada nilai tanggung jawab, nilai efektif dan mutu, dan nilai mandiri. Yang kedua, melakukan kegiatan dokumentasi. Kegiatan dokumentasi ini dilakukan penulis dari tanggal 17 Juni sampai 22 Juli 2021. Nilai dasar ASN yang diaktualisasikan yaitu ada tanggung jawab dan nilai kerja keras.
buat linknya. Nilai dasar ASN yang diaktualisasikan di sini yaitu ada nilai tanggung jawab, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, efisien dan mutu, dan nilai kerja keras. Keterkaitan kegiatan terhadap kedudukan dan peran PNS yaitu keterkaitan dengan WOG. Kesimpulannya, setelah melakukan kegiatan tersebut didapat kesimpulan yang pertama yaitu pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka postoperasi sebelum dilakukan edukasi kurang baik dengan nilai rata-rata 15,11. Yang kedua, pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka postoperasi sesudah dilakukan edukasi baik dengan nilai rata-rata 34,46. Yang ketiga, kegiatan edukasi tentang perawatan luka postoperasi di ruangan Akasia RSUD Anuntaloko Parigi yang dilakukan penulis dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga dilihat dari nilai rata-rata dari 15,11 menjadi 34,46. Rencana tindak lanjut yang dilakukan yaitu membuat jadwal tetap dalam pemberian edukasi di ruangan Akasia RSUD Anuntaloko Parigi yang melibatkan seluruh staf perawat yang ada di ruangan Akasia. Diharapkan dengan adanya jadwal pemberian edukasi ini dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga tentang perawatan luka postoperasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya luka infeksi postoperasi. Ya, sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Saya persilahkan balik kepada Bapak Coach. Baik, terima kasih kedua peserta telah mempresentasikan laporan aktualisasinya. Selanjutnya kita ke Pak Hasman Zakaria selaku mentor. Silakan Pak Zakaria untuk memberikan penguatan dan dukungan. Ya, semoga tidak goyang di situ ya, ada gempa sedikit tadi. Silakan Baik, Pak Hasman. Ya. Terima kasih Pak Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang kami hormati Ibu Dr. Darlina Ayu Sanusi sebagai penguji, yang kami hormati Bapak Muiz selaku coach, yang kami hormati Ibu Sumarni sebagai moderator, dan yang kami hormati juga atau hargai kedua adik kami yaitu Nilam Bamusa dan Ninyoman Tri Damayanti. Pertama-tama kami menyampaikan selamat karena sudah sampai di tahap ini. Dalam hal ini kami sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh BPSDM dalam kegiatan Latsar CPNS ini yang dengan tujuan untuk menerapkan nilai dasar ASN. Di samping itu juga dengan adanya kegiatan ini, khususnya kami di manajemen di Rumah Sakit Anuntaloko Parigi sangat berterima kasih karena dengan kegiatan ini hal-hal yang di ruangan yang belum dilaksanakan itu bisa dilaksanakan sehingga dapat meningkatkan untuk pelayanan Rumah Sakit Anuntaloko. Dan kami juga berharap kegiatan ini jangan cuma sampai di sini karena adanya Latsar ini, tetapi dilakukan secara terus-menerus atau berkelanjutan, sehingga apa yang kita harapkan untuk pelayanan prima atau kualitas pelayanan yang ada di rumah sakit itu lebih baik lagi dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kembali lagi saya ucapkan selamat untuk adik berdua, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasman ya. Harapan Pak Hasman ini ya kedua peserta kita Nilam sama Nyoman ya supaya ditindaklanjuti sebaik mungkin ya demi Rumah Sakit Anuntaloko. Iya. Baik, kita ke terima kasih Pak Hasman. Baik, kita ke Ibu penguji, Ibu Sekretaris BPSDM atau Ibu Darlina Ayu Sanusi. Untuk itu kepada Ibu Dokter, kami silakan Bunda. Ya. Terima kasih Pak Muiz selaku coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Pak Hasman selaku mentor atas penguatan dan dukungan dan juga harapan-harapan kepada kedua peserta untuk bisa menjadi ASN yang handal, unggul. Ya, bukan cuma nanti di lingkup
bukan cuma unggul di mana namanya pagi motong, tapi nanti berkelas dunia. Insya Allah. Oke. Jadi harapannya sebenarnya pertama itu peningkatan kualitas sendiri dari ASN, dan juga nanti tentunya manfaatnya adalah peningkatan kualitas pelayanan. Oke, baik. Untuk Ibu, tunggu dulu Pak, saya ini masih pusing. Bapak tidak rasa di situ gempa? Pak Mentor. Begini. Ya, Ibu. Ada Ibu. Gempa. Gempa juga di Parigi, Ibu. Saya pusing, saya mikir aduh saya terbunyi. Sama tuh. Tapi jadi tidak banyak yang ditanya karena memang sudah bagus. Untuk Ibu Nilam dan Ibu Ninyoman ini bagus laporannya. Tapi ada sedikit masukan toh. Yang pertama untuk Ibu Nilam. Ibu Nilam ini sudah rapi sekali tulisannya, sudah sudah sesuai, ini dia punya halaman, terus sudah rapi. Tinggal sedikit saja, ini untuk keduanya juga untuk Ibu Ninyoman. Ini kembali lagi saya pemahaman untuk keterkaitan dengan agenda 3, terutama untuk konsep WOG. Ya, jadi kalau misalnya kita dalam kegiatan ini konsultasi dengan mentor, teman sejawat, itu belum masuk pada konsep whole of government. Jadi konsep whole of government itu ketika kegiatan kita melibatkan pihak luar di luar instansi, ya di luar instansi kita. Karena kalau kita dengan mentor itu sebenarnya kita bukan koordinasi, bukan kolaborasi, bukan kerjasama. Kita kan sifatnya konsultasi dengan mentor. Ya, dengan teman sejawat juga itu kita bukan koordinasi, tapi kita sebenarnya bekerja sama karena kita satu tim dengan visi yang sama. Oke? Jadi itu saja mungkin yang lebih saya ini untuk kedua peserta. Nanti diperbaiki pada kegiatan-kegiatannya, terutama untuk terkaitan dengan agenda 3. Jadi kalau seperti untuk Ibu Nilam Lamusu, ini kan judulnya meningkatkan pelaksanaan pencegahan risiko jatuh pada pasien di ruang ICU. Ini kan dia lebih pada peningkatan kapasitas sebenarnya. Ya kan tujuannya lebih ke perawat, pengetahuan perawat. Jadi itu memang lebih dekat sebenarnya ke manajemen ASN. Jadi bagaimana peningkatan kapasitas untuk lebih profesional ASN-nya. Oke, jadi nanti di dalam keterkaitan dengan agenda 3 itu ada keterkaitan lebih hubungan erat dengan manajemen ASN. Nah, kalau untuk Ibu Ninyoman itu kan meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga, itu lebih dekat ke mana? Pelayanan publik. Ya, itu ke pelayanan publik. Oke, sudah tepat. Tinggal nanti konsep-konsep WOG-nya lagi ya disesuaikan. Ya, Ibu. Kalau memang tidak melibatkan pihak ketiga, pihak di luar itu belum masuk konsep WOG. Oke, kembali lagi untuk Ibu Nilam. Catatan dulu. Ibu Nilam mungkin ini sedikit gambar struktur organisasi diperbesar. Itu halaman berapa? 11. Biar bisa dibaca, kan? Biar bisa ditahu itu strukturnya. Oke, itu. Kemudian bab 4, ini sedikit mungkin dikasih rata kanan. Yang lain sudah rata. Tidak tahu kenapa halaman 4 belum rata. Tidak rata kanan. Oke, yang lain sudah rapi itu. Kesimpulan juga sudah menunjukkan hasil. Jadi ada peningkatan. Ya, peningkatan untuk pengetahuan untuk petugas di ruang ICU untuk mencegah risiko jatuh. Itu sudah bagus sih, sudah terus dokumen, bukti-bukti untuk pelaksanaan kegiatan juga sudah cukup lengkap. Sudah bagus, kesimpulan sudah bagus, ya tinggal dilanjutkan lagi, tentunya ke depan ada rencana tindak lanjut, tentunya tetap berkonsultasi, mendapat arahan bimbingan dari mentor. Ya, Ibu. Oke, lanjut untuk Ibu Ninyoman. Nah, Ibu Ninyoman juga sudah rapi, hanya masih ada di sini saya lihat beberapa yang tidak sesuai nomor subbabnya. Misalnya nomor subbab, lihat di daftar isi nanti ada 4.3.3, seharusnya dia di dalam laporan dia nomor subbabnya 4.3.5.
Betul. Iya Ibu, sudah saya perbaiki tadi malam. Ya. Oh, sip, mantap. Ada juga yang di bawah itu 4.4.2. Ya, 4.3.9 juga. Harusnya 4.5 itu. Lambat Jadi ke bacanya. bawahnya kayaknya diperbaiki semua itu. Karena waktu ngeprintnya itu sudah agak-agak Bu, mati Iya. lampu langsung jadi ini. Oke. Tapi saya sudah perbaiki tadi malam Bu. Ya. Tidak dikoreksi. Sudah. Jadi, keduanya sudah bagus, Pak Muiz. Iya, Bagus. iya. Bagus, tinggal tadi pembangunan WOG saja sedikit. Tambahkan. Itu sih kesimpulan juga sudah menunjukkan hasil pencapaian. Jadi sudah baik untuk keduanya. Oke. Ya. Terima kasih Bu Penguji. Ya, koreksi beberapa. Memang dua orang ini selalu konsultasi udah, karena mereka selalu WA sama saya. Ini lagi. Tapi sama dengan yang dua tadi. Sama. Iya. Jadi memang kelihatan sekali itu kalau yang rajin Iya. konsultasi Betul. dengan mentor, dapat arahan dari coach, Ya. itu pasti kelihatan hasilnya. Jadi tidak banyak perbaikan. Iya. Makasih Oke. Bunda. Ya itu tadi. Maaf Bapak, dicatat. saya ada video link. Apa boleh di-share screen atau bagaimana? Videonya. Bagaimana Ibu Penguji? Kirim ke WA aku. Jadi beberapa siap, video Ibu. kemarin. Ibu saja. Ya. Oke, kirim ke WA. Oke. Beberapa teman. Sebentar. Ke Nah, WA biasa saya di sini saja. berat dibuka. Ya. Oh iya Ibu. Oh ya, nanti saya kirim ke sama saya, Ibu ke saya Lani. saja. Iya, ke saya saja. Nggak Ya apa-apa. Ibu, siap. Nanti Iya. Marni yang sampaikan ke Iya. Ibu. Ya. Begitu ya. Siap. Oke deh. Tadi tidak dibilang memang mau diisi. Ya, yang penting kan bagus kan? Ya, baiklah. Ya, saya kira demikian ya. Terima kasih banyak Pak Hasman Jakaria. Selama 1 bulan dibimbing ya, sama-sama bimbing mereka, hasilnya seperti ini. Luar biasa ya. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini kalau bagus-bagus Terima kasih begini semua kan kita teman-teman senang. penguji, Bisa kedua-duanya jadi juga. referensi. Iya. Selamat. Iya. Ya. Baik, saya kembali ke host untuk melanjutkan 1 orang lagi. Silakan. Baik, terima kasih apresiasi yang sangat baik dan bagus dari Ibu Penguji buat Nilam dan Nyoman. Barusan kita merasakan goyangan yang agak-agak lama ya. Ya, Iya semoga Ibu, kita hampir lari. ya semoga Hampir kita dalam lari kita lindungan nih, Bu, Allah sementara Subhanahu wa memaparkan. taala. Ya, semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk Nyoman dan Nilam Sari, terima kasih sudah menyelesaikan seminarnya pada hari ini. Terima kasih. Untuk itu kita lanjut akan peserta terakhir dan Nyoman, Pak Mentor dan Nilam silakan di live. Ya, terima Ya, kasih Ibu. Pak Mentor untuk Ya, waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak, semua. Bapak, Ya, Ibu. sama-sama ya. Ya, terima kasih semuanya. Sukses Ibu semuanya. Penguji, ya, Bapak Muiz, Pak Asman, Ya. Ibu Marni. Mantap. Terima kasih. Sama-sama. Ya. Izin